Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sekalian memanjatkan syukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Sungguh pagi yang diiringi dengan gerimis, rintik-rintik tidak menyurutkan langkah kita. Pagi yang enaknya kita selimutan, okay, tapi ibu-ibu tetap semangat untuk hadir di salah satu dari taman-taman surga. Masya Allah. Ini raudhah ibu-ibu. Raudhah itu ada dua. Yang satu raudhah yang harus kita keluarkan uang banyak ketika kita akan ada di sana. Yang harus kita sisihkan waktu, yang harus kita sisihkan tenaga untuk kita ada di raudhah itu. Yaitu raudhah di mana, Bu? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Dan sekarang kita ini berada di raudhah ibu-ibu, ya, karena majelis dzikir, majelis ilmu ini adalah dikatakan Rasulullah salah satu dari taman-taman surga. Masya Allah. Senang buatan ada di raudhah ini. Masya Allah. Ibu-ibu, mari kita sanjungkan sholawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, sejenak kita menengok saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera. Mari tunjukkan empati kita. Kalaulah bukan uang kita, kalaulah bukan barang yang terkirim, setidak-tidaknya doa kita
ayo kita selipkan untuk mereka, karena boleh jadi dan kita ini tidak mengharapkan, tapi kita tidak boleh bahwa kita ini merasa aman. Wonosobo aman, ora-orane ono musibah koyo kuwe. Jangan pernah ada yang merasa aman dari musibah, ya. Apalagi nyuwun sewu ibu-ibu, ini bulan apa? Kenapa kalau bulan Desember ini banyak musibah ibu-ibu? Apa? Apa dalilnya banyak kesirikan? Tuhan mempunyai anak. Masya Allah. Tapi saya nggak nyiapkan hadiah ini. Iya betul sekali. Di dalam surat Maryam ayat 88 Allah katakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Ya. Mereka mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Rahman itu punya anak. Laqad ji'tum say'an iddah. Padahal Allah tidak mungkin punya anak. Ya. Ini yang terjadi ibu-ibu. Ya. Orang-orang Nasrani, bahkan sebagian kaum muslimin dengan entengnya, ya, ini ikut-ikutan persiapan Natalan. Bahkan ada seorang pejabat yang sampai mengatakan tahun ini kita akan mengadakan Natal bersama di kementerian. Takadu samawatu yafattarna minhu wa tansakkul ardu wa tahirrul jibalu hada. Maka ketika itu hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Ibu-ibu, banjir, tanah longsor, gunung meletus, bukan tanpa sebab. Bukan hanya keserakahan manusia, tapi lihat, maka berhati-hati kita di bulan ini. Lebih berhati-hati di bulan ini dan tetap berhati-hati di bulan yang lain. Ya. Maka mari kita tingkatkan kekokohan akidah kita. Ya. Pastikan betul akidah kita ini kokoh. Pagi hari ini saya mengambil judul 2 malam dan 2 hari. Ya, saya sendiri bingung mau memulai dari mana. Saya ditanya Butiar itu judulnya apa. Saya nemu itu aja. Masya Allah, saya diberitahu bahwa yang hadir ini sebagiannya adalah sudah sepuh-sepuh gitu. Tapi saya lihat masih muda-muda kok. Jadi saya bingung ini. Ya. Gak apa-apa ya. Karena ibu-ibu susah, Pak. Ibu-ibu itu gak mau dibilang sepuh, Pak. Senior. Ada apa 2 malam dan 2 hari? Ya, di dalam kitabnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah beliau ini menyampaikan satu pesan. Ada 2 malam dan 2 hari yang tidak pernah seorang pun mengetahui kengeriannya. 2 malam itu adalah yang pertama, malam pertama di mana engkau, ya,
ada di dalam kubur. Yang kedua, yaitu malam di mana keesokan harinya terjadi hari kiamat. Dan 2 hari itu apa? Dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu hari di mana datang pemberi kabar, apakah engkau akan masuk surga atau masuk neraka. Dan hari itu yang kedua adalah ketika engkau diberi buku catatan tentang amal kamu, apakah diberikan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Masya Allah. Jadi saya mengambil itu sebagai judul. Saya ingin mengajak panjenengan semua pada hari ini, karena saya infonya itu adalah sudah sepuh-sepuh, senior-senior. Jadi saya mengambil satu ayat dari Al-Quran untuk kita semua tadabburi pada pagi hari ini, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Ada yang sudah hafal? Saya juga belum hafal. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Enten sing pun apa tadi? Nek ayat itu setunggal mesti hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah ya akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sungguhnya apa? Kesenangan dunia itu adalah mata'ul ghurur, mata morgana. Saya ingin mengatakan dengan mengingat kematian ibu-ibu, ya. Bu, dikatakan begini. Ada keuntungan orang yang mengingat kematian, Bu. Keuntungannya ada 3. Napa, Bu? Yang pertama, seorang ini akan cepat-cepat bertobat. Yang kedua, dia akan qanaah dengan yang dia miliki. Dan yang ketiga, napa, Bu? Dia menjadi rajin untuk beribadah. Ini keuntungan orang yang selalu ingat kematian. Ya, ini kajiannya mengingat kematian. Apa tadi, Bu? Yang pertama, Bu? Cepat bertobat. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, sebaliknya orang yang tidak pernah mengingat kematian, maka dia malas bertobat, dia tidak qanaah, dan dia juga malas untuk beribadah. Kita pilih yang mana? Yang pertama. Dan Rasulullah SAW pernah suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat Ansor, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas?" Bu, sinten orang yang cerdas itu, Bu? Yang nilainya di sekolahan bagus. Bukan? Ada yang bu guru di sini, kamu anak cerdas, nilainya bagus gitu kan? Tapi Rasulullah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan untuk hari-hari setelah
kematian. Ibu-ibu, di dalam surat Ali Imran ayat 185 ini ada 4 hal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita peringatan. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, peringatan dari Allah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan sungguh menjadi orang yang beruntung. Dan peringatan Allah keempat adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ibu-ibu sekalian, ya, semua yang ada di bumi ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Surat apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman ya pinten? 36. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal Tuhanmu. Semua yang ada di bumi ini semuanya akan binasa. Tidak ada yang akan hidup, semua pasti akan mati. Ibu-ibu kinten-kinten ajeng seto umur pinten? Nyun sewu yang di Aceh, yang di Sumatera itu, pernah nggak mereka yang meninggal itu berpikir bahwa mereka itu akan mati pada hari itu, jam itu, dengan cara itu? Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, beramallah untuk dirimu karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Beramallah untuk dirimu karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada yang lagi mandi, ada yang lagi tiduran, ya, ada yang lagi makan, ada yang lagi ini. Banjir bandang datang, tidak tahu. Ibu datangnya tiba-tiba, Bu, dan semuanya pantas. Kita biasanya kalau mengingat orang mati, melihat orang mati itu kan hanya mengatakan begini, Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panteslah wong kawis tuwa. Panteslah lorone wis suwe. Nggih mboten, Bu? Pernah enggak jenengan takziah kemudian jenengan mengatakan ojo-ojo esuk nyong ya? Bisa terjadi, Bu, nggih? Pernah mboten ngoten? Padahal menurut Al-Imam Hasan Al-Basri, Bu, di antara tanda rusaknya hati seorang, di antara tanda rusaknya hati seseorang itu sering takziah. Di WA sering dapat kabar innalillahi. Nggih? Jenengan sering takziah toh, Bu? Tapi tidak pernah mengingatkan jenengan bahwa jenengan suatu saat akan mati. Itu tanda rusaknya hati. Nggih, Bu, nggih? Saling yo kelingan. Kelingan aja mati. Rasulullah mengatakan pada kita, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Saya pun sudah sinten. Masya Allah, karena teman senior, Bu, mati itu nggak harus tua. Banyak orang muda mati dulu, sementara yang tua tuyuk-tuyuk ngasih dipun mati. Dan mati itu nggak harus nunggu sakit. Banyak orang sakit, Bu. Orang mati padahal sakitnya wis nemen. Sing mati sing sehat, desa malah sing menggoni. Saya sering ngomong sama pasien HD, hemodialisa. Katanya
Orang hadike nyambung umur gitu. Lalu seperti ini. Tapi banyak yang hadir sampai 10 tahun ada kok, nggak mati-mati kok. Ya, karena umur kita ini sudah ada jatahnya masing-masing. Ya, jadi jangan pernah kayak hati kayak cuci darah kayak lah menyambung nyawa toh. Hati menyambung nyawa sama kita makan juga nyambung nyawa. Oke, jadi hati-hati gini. Setiap kita akan mati, setiap kita yang punya nyawa pasti akan binasa. Lalu apa yang harus kita pastikan? Kita ini selamat, Bu. Ya, kalau tadi kita ingat malam pertama di alam kubur, ngeri buatan itu mana? Ada doa yang selalu kita baca, Bu. Napa, Bu? Ketika tasyahud itu, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. So diraosaken mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan memakamkan salah seorang sahabat, yang ketika itu sahabat dia sudah siap dimakamkan, makamnya belum selesai digali. Lalu Rasulullah itu bercerita kepada para sahabat dan Rasulullah memerintahkan, berlindunglah kalian dari adab kubur. Doanya ini, Bu, apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Kita nyuwun apa, Bu? Perlindungan dari adab neraka. Ibu perso, Bu, adab yang paling ringan itu seperti apa, Bu? Ketika kaki ini menyentuh dasar neraka, seketika, apa, Bu? Sampun nanti mirsani dari tiang kenging bledek, sampun sing kena bledek sikile, sirai ini ku meletek, Bu. Oke, panasnya api neraka itu berapa kali api dunia, Bu? 1000. Panasnya itu artinya bertekanan. Tersebut bertekanan, ada kompor gas bertekanan bos gitu, Bu. Orang yang panas ning bertekanan. Ya. Pun dari nanti biasa nih, yang meletek sirai, goro-goro, kena bledek, itu bertekanan, Bu. Neraka itu bertingkat-tingkat, yang paling dasar itu neraka jahanam. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan, ya Allah lindungi. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ngeri. Jangan sampai kita terjatuh di neraka jahanam. Salah satu dosa yang akan menjadi sebab kita masuk neraka jahanam apa, Bu? Syirik kepada Allah. Maka jangan pernah syirik kepada Allah. Oke? Hindari kesirikan-kesirikan itu. Gak usah kita mengatakan selamat Natal, gak usah. Itu mereka, acara mereka. Ya. Lalu yang kedua apa? Wa min adabil qabri. Apa, Bu? Berlindung kepada Allah dari adab kubur. Karena di kubur itu bukan sekedar simbah, sampun simbah ngaso wonten surga. Oh, jangan begitu. Burung rampung urusan, kita juga nanti akan mengalami malam pertama di alam kubur dan malam-malam seterusnya. Kalau itu orang yang ahli maksiat, orang kafir, orang musyrik, nggak akan rampung urusannya nanti sampai datangnya hari kiamat, dia masuk neraka. Ada dua di alam kubur itu, adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Pilih mana? Maka perhatikan ibu-ibu,
Ini yang namanya fitnah kubur. Kalau tadi azab kubur, kita harus paham ada di kubur itu fitnah kubur. Fitnah kubur itu, ibu-ibu, nanti kita di alam kubur itu akan ditanya dengan diantaranya pertanyaan ini: Man rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuka. Kita sangat jawab benar. Sudah kenal Allah belum? Sudah kenal Allah belum? Nanti setiap kita, mau orang muslim, orang kafir, semua akan mendapat pertanyaan ini, Bu. Bagaimana kita akan menjawab Tuhanku Allah, man rabbuka Allah? Tapi kita ini selama hidup mempertuhankan hawa nafsu kita. Iya, kita tidak nyembah patung, kita bukan orang Nasrani, tapi kita mempertuhankan hawa nafsu kita misalnya. Setiap kita lewat ke tikungan, ada pohon besar, Pak ngelakson, yang mau pohon orang ngelakson. Setiap kita minum obat, kita sakit iki, nyong ora obat, iki nyong ora mari. Sepele lah, Bu, sepele lah deh. Menjadikan sesuatu itu seakan-akan ini punya energi yang melebihi Allah. Ya, orang sakit itu bukan obat, bukan dokter, semua itu perantara. Tapi yang menyembuhkan atau yang mematikan itu siapa, Bu? Allah. Pastikan Allah saja. Ya, saya kalau lihat chat di grup donatur rumah makan gratis ini, Masya Allah, beras stoknya habis. Ya. Kalau pengurusnya tidak taat kepada Allah, yuk priki gitu. Sedelok meneh kok yo ono donatur teko. Gas hilang. Alhamdulillah kok yo ono sing kei gas. Nggih mboten, Bu? Ini, Bu, siapa yang memberi kekuatan di rumah makan gratis ini? Allah. Donatur itu digerakkan oleh Allah. Jadi pastikan yang jenengan di sini lakukan itu semuanya karena Allah, untuk Allah. Jangan takut ada yang kurang. Jangan takut tidak bisa memberikan kepada orang makan. Allah yang memberikan. Jadi kita harus mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah, Bu? Dari mana kita mengenal Allah? Kita mentadaburi ayat-ayat Allah, kita lihat Al-Quran, kita lihat bumi, kita lihat pagi matahari terbit, kita lihat sore hari matahari tenggelam, kita lihat malam datang, dan seterusnya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh? Semuanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ibu-ibu, kita harus mengenal Allah. Karena kita ini hamba. Kenapa sih ibu-ibu kita ini harus menyembah Allah? Kenapa? Kenapa kita harus menyembah Allah, ibu-ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa, Bu? Karena kita ini hamba. Karena kita ini dicipta. Karena Allah yang maha mencipta. Banyak Tuhan-Tuhan yang disembah, tapi semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu dicipta. Jadi kalau ditanya, ibu-ibu kenapa menyembah Allah? Karena kita ini hamba yang diciptakan oleh Allah. Dalilnya mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi kalau ada Tuhan, ada Lia Eden, ada ini, ada itu, Lia Eden meninggal ya. Tuhan bisa meninggal. Ya.
itu semua ciptaan. Ya, maka Allah adalah pencipta. Kita harus kenal itu. Jangan mengatakan kita hamba Allah ketika nulis donasi, mape diisi tulisan itu wong ning isi ning 50.000 tulisi hamba Allah nggih mboten. Tapi ning isi 1 juta tulis jenenge yo nganggo haji aja. Itu kadang-kadang kita begitu. Ya, ngaku hamba Allah nek siti. Ya. Jadi kita harus kenal Allah. Lalu kita yang kedua adalah akan ditanya dinuka, apa agamamu? Sekarang kita bisa jawab lah, ya kan, Islam gitu kan. Kenal Islam dong. Rukun Islam, rukun iman apal. Tapi bagaimana kita menghayati, memahami Islam itu adalah apa, Bu? Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri pada Allah dengan apa? Dengan tauhid dan tunduk kepadanya, dengan penuh kepatuhan. Ya, kepatuhan akan apa, Bu? Kepatuhan akan segala perintah Allah. Ya, serta kita menghindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kemudian kita juga akan ditanya manabiyuka. Saat ini paling gampang iso jawab kabeh mesti. Gitu, Muhammad. Ibu-ibu, Nabi Muhammad laire tahun pinten? Loh, kok baca tadi? Siapa ayahnya? Bin sinten mare? Bin sinten mare? Sinten mare? Ibu-ibu, jenengan kenal dengan suami jenengan? Kenal betul enggak dengan suami jenengan? Sudah hidup berapa tahun? Asalnya dari mana? Hobinya apa? Bapaknya suami kita siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya suami kita, kakeknya lagi siapa? Rasulullah menika kedah kita tresnani ngungkuli, yon sewu, ngungkuli cinta kita hanya sekedar pada suami, pada anak, ya Bu ya. Harus diletakkan di atas kecintaan kita kepada manusia semuanya. Rasulullah SAW. Yosewu ibu-ibu, kita ini kan sudah bersahadat, dan salah satu sahadatnya adalah sahadat Rasul. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artos itu? Kita bersaksi ini. Tato saksi ini berat badan. Saksi ini pun zaman saat ini sudah tersangka, Bu. Iya badan. Wira-wiri nang kantor polisi dana dewe. Iya badan. Waktu hilang, tenaga tersita. Ya kan? Guru kampung polisi pengadilan. Iso dari niki saksi kita ini sudah mengatakan, apa Bu? Saya pokoknya sudah memastikan saya ini hanya mengambil Nabi Muhammad sebagai panutan saya. Kata lu? Ya Bu ya. Nabi Muhammad menjadi pemimpin saya. Nabi Muhammad menjadi teladan saya. Ibu-ibu, jenengan nek diselingkuhi kalih garwane purun boten? Sakit hati ndak?
Sekarang kita ini termasuk orang yang selingkuh atau boten? Selingkuh kepada Nabi Muhammad, Bu. Sok selingkuh boten, Bu. Rasulullah mengajarkan Islam kepada kita sudah sempurna belum, Bu? Kita sudah menyatakan, sudah mempersaksikan kita itu nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang opo isih sok gawe-gawe aturan dhewe. Nggih mboten? Kinten-kinten nek jenengan diselingkuhi kalih garwane, nggih, nek garwane kondur, nggih, jenengan napa sing dipun damel dumateng garwane jenengan? Bojone mlebu omah siapke garan sapu. Oke. Ibu-ibu, Rasulullah mengatakan sing sapa wonge gawe-gawe satu perkara di dalam agama yang tidak ada tuntunannya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka semuanya itu tertolak. Wa huwa raddun, tertolak. Nek tertolak yo pripun? Boten ditampi to, Bu. Nggih. Kalau tidak tertolak, kalau tertolak berarti tidak diterima. Maka kalau tidak diterima, apa yang terjadi, ibu-ibu? Nanti kita ini akan dikumpulkan di satu telaga, ibu-ibu. Okay. Di satu telaga, namanya telaga apa, Bu? Airnya dari mana? Dari surga. Sekali minum tidak akan haus selamanya. Tetapi ketika semuanya sudah berkumpul nanti di sana, ya, Allah memerintahkan pada malaikat untuk mengusir di antara umat Nabi Muhammad ini. Ya. Lalu setelah terusir, Rasulullah ini protes, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Kenapa engkau usir mereka itu? Ya. Lalu dikatakan oleh malaikat atas perintah Allah, engkau tidak tahu bahwa ketika engkau sudah meninggal, mereka itu apa, Bu? Membuat aturan-aturan baru di dalam beragama. Situ musul komponen. Kadang enteng kan orang itu mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Oke. Saya cinta Nabi. Ini betul. Saya cinta Rasul. Tapi bagaimana kalau tidak mengerjakan sunnah Rasul? Sunnah itu apa, Bu? Sunnah itu apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, dilaksanakan oleh Nabi. Sunnah itu adalah yang dikerjakan juga oleh sahabat yang Rasulullah mendiamkannya. Itu adalah sunnah. Ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu hal yang kaitannya dengan agama, periksa yang kita lakukan ini ada nggak contohnya di dalam syariat. Rasulullah pernah mencontohkan atau tidak? Sahabat pernah melakukan atau tidak? Kalau tidak ada contohnya, ngapain kita lakukan? Saya sering mengatakan ibu-ibu kepada ibu-ibu yang lagi hamil. Ini kan sudah senior, ya.
sudah nggak hamil. Bu, antara bid'ah tadi, ini bid'ah melaksanakan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, dengan syirik itu ngeten Bu, jejer. Orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah, maka dia akan gampang terjerumus pada kesyirikan. Pripun Bu? Angger iki mengandung wis mulai 4 sasi slametan, 7 sasi slametan. Enten mboten iki jane niku? Tuntunannya enten mboten? Maka dia sangat mudah sekali terjerumus pada kesyirikan. Lha pripun? Nanti bayi lahir, nek ari-arine anak lanang, ari-arine dikubur neng sisih tengen lawan. Nek anake wedok dikubur neng sisih kiwa lawan. Bojo dikai lampu. Napa rampung beginiku? Men anake pinter, ari-arine ngubur dikai potlot, kai bolpoin, kai kalkulator. Nggih. Pun niku napa? Ya. Wis pupa. Nggih mboten? Wis pupa, yuk tali pusre di simpen Bu Haji. Yuk jadikan sami tele napa jenenge? Muyen. Aja lali nyiapke wedak. Mengko mesti padha njaluk. Nggih to? Niku Bu, wedak niku iso dadi sarana sirik lho Bu. Men ketularan. Lajeng ketularan piye umure wis swidak ketularan. Gitu yo saya Bu. Antara dengan membuat aturan-aturan baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah, dengan syirik niku jejer. Ya. Tiang ingkang napa nyuwun sewu ibu-ibu seneng acara 3 dina 7 dina kawan dosa dinten mesti dia seneng nyuwun sewu teniki ten kula ajeng muni niki mboten nyindir mulai nggih teniki enten tapi saya harus katakan ini karena dakwah tauhid itu yang dibawa oleh para nabi dan harus kita lanjutkan. Mereka pasti seneng turut kuburan. Sehingga memang turut kuburan niku ziarah itu dulu dilarang Rasulullah. Karena apa Bu? Rasulullah takut umatnya itu berbuat syirik nopo nyuwun kalih penghuni kubur. Lalu Rasulullah mengizinkan sakniki niku sakniki sing nyuwun kalih penghuni kubur kathah mboten. Ibu-ibu, mila kula pesen kalian jenengan. Pesen estu, nek jenengan pun merasa senior, okay. Hati-hati pesen kalian junior, putrane. Sesuk nek ibu mati, ora usah do slametan, ora usah nganake acara iki, ora tau dituntunke Rasulullah. Nek nang kuburane ibu ora usah kudu mlegake saben semua. Ya, cukup dongake wae. Ngoten Bu. Karena jenengan nanti juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau jenengan sudah pesen sama anake kemudian ya bisa melaksanakan, jenengan akan mendapatkan pahala jariyah. Tapi nek jenengan pesene kok pesen sing ora-ora dadi dosa jariyah jenengan. Saklawase anak niku melaksanakan hal-hal yang rusak, ditiru putune dan seterusnya, tambah mengko makame simbah putri dicumpuk wong duit gitu. Ana duit tukoke kijing sing apik marmer ya kayak tulisan sing apik dicukup niku. Jadi orang rampung-rampung dosane jenengan konsedo dosanya masih mengalir. Baik, kita lanjutkan.
Kembali ke materi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan disempurnakan nanti di hari kiamat pahalamu. Ibu-ibu sekalian, ya, mati itu, ya, bukan akhir dari segalanya. Mati itu adalah awal dari perjalanan yang panjang. Ibu-ibu, ya, sehingga nggak usah ditulis di kuburan itu rest in peace. Ya, karena mati itu belum rampung. Ya, mati itu baru awal dari perjalanan yang panjang. Orang-orang yang 1000 tahun lalu mati itu masih menanti apa Bu? Menanti hari kiamat. Orang-orang yang mati 100 tahun yang lalu menanti hari kiamat. Dan di kubur itu ada dua apa? Nikmat kubur dan adab kubur. Maka pastikan ibu-ibu, pastikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingatlah bahwa engkau pasti akan mati. Cintailah apapun, siapapun yang engkau ingin cintai, apa yang engkau sukai, tapi ingatlah bahwa semua itu akan engkau tinggal. Ya, engkau akan berpisah dengannya. Beramallah semaumu, karena sesungguhnya nanti engkau akan ditanya, akan mendapatkan balasannya. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ketahuilah bahwa kemuliaan di antaramu adalah dengan apa Ibu? Sholat malam. Ya, sholat malam, ya. Jadi ibu-ibu, 3 ini dulu yang menjadi catatan kita. Hiduplah semau-maumu, sakarepmu, urip arep bocoro apa sakarepmu. Terserah arep urip kaya ngopo, terserah kamu. Sehingga kadang orang mengatakan suka-suka gue, hidup-hidup gue. Ya, tapi kamu akan mati, Bu. Terserah hidup cara jenengan. Tapi kita harus ingat loh Bu, kita di dunia disuruh apa Bu? Disuruh apa Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini yang namanya tujuan hidup. Jadi orang hidup itu boleh berbuat sesukanya dengan cara apa, tapi ingat tujuan hidup kita apa Ibu? Ibadah. Ibadah itu apa? Apakah hanya sholat, puasa? Boten Bu. Jenengan yang mengelola RMG ini harus dipastikan ini adalah jalan jenengan untuk mendapatkan tiket surga. Amin. Jenengan yang sodakoh, pastikan sodakoh jenengan itu adalah tiket surga jenengan. Jenengan yang jadi guru, pastikan ini adalah tiket surga saya. Jenengan jadi pedagang, pastikan ini tiket surga saya. Jadi apapun itu jadikan tiket surga. Ya, ibu-ibu, kita akan mati loh Bu. Masalah apa Bu? Tapi catatannya satu, ngerti tujuanmu urip niku lho. Ngerti tujuan kita hidup.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cintai siapapun, apapun yang engkau sukai, tapi kamu akan berpisah dengannya. Mau anak, mau suami, mau rumah yang dicintai, semuanya akan ditinggal, semuanya akan binasa. Nggak ada yang tersisa, semuanya akan ditinggal. Maka cintai dirimu sendiri, ya kan? Cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul harus lebih didahulukan. Ibu-ibu, orang-orang yang mati di dalam kubur itu, mereka baru merasakan, ibu-ibu, ya, orang mati itu, ya, diikuti oleh 3. Yang pertama diikuti oleh keluarganya, yang kedua diikuti oleh hartanya, yang ketiga diikuti dengan amalnya, yang 2 pulang ke rumah, hanya amal yang menemani. Maka pastikan ibu-ibu, ya, tadi yang dijadikan tiket surga ini ditenani. Sing puasa sunnah Senin Kemis ditenani karena Allah. Sing sudah rajin sholat tahajud ditenani. Oke? Sing biasa maca Quran ditenani. Itu yang akan menolong. Ibu-ibu, sak cinta-cintanya keluarga, anak, suami pada jenengan semua, ya, paling pol sesasi letelek nang makam, Bu. Ya, saya sudah membuktikan, okay, di makam Husnul Khotimah itu, kalau ada yang meninggal hari pertama seminggu rajin banget nang kuburan, okay. Ke seminggu, yang kurang minggu, tapi minggu tiap minggu saja, ya kan? Terus sudah cutinya habis, ya kan? Yuk wis lali, kurang minggu tok kadang-kadang pulang pun. Itu sing paling cinta loh, Bu, keluarga, Bu. Ya. Sekarang sepilah di kuburannya. Ya. Nggak ada yang menemani, cuma amal estu niku. Jadi kan mau cinta, dicintai oleh suami, dicintai oleh anak, ya gitu. Dan ini kolo-kolo, ini mau seludan cenderung seperti orang kober. Ya, beramallah, ya, beramallah, karena sesungguhnya engkau akan mendapat balasannya. Beramallah karena engkau akan mendapat balasan. Ibu-ibu, kita juga harus cerdas beramal, ibu. Ada yang namanya amal jariyah. Amal jariyah itu amal yang ketika kita mati, tapi kita masih mendapatkan pahalanya. Contohnya apa, Bu? Ya. Kalau di dalam sebuah hadis dikatakan ilmun yuntafa'u bi, shadaqatun jariyah, wa waladun sholihun yad'ulah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada 7 yang kalau kita kerjakan pahalanya akan terus mengalir. Ya, di antaranya yang 3 ini kemudian ditambahkan di sana mengalirkan sungai, membuat sumur, ya, mewakafkan mewakafkan mushaf Al-Quran, membangun masjid, menanam pohon. Bu, niki Bu, ilmun yuntafa'u bi, jenengan ajarkan kepada orang lain itu ilmu yang jenengan punya. Orang kita ngajari masak, gawe roti, lalu itu bisa digunakan orang lain untuk mencari nafkah. Sing diajari iso ngajari nang putrane gawe tempe gemul, gawe roti, nggo penguripan. Selama itu masih dipakai, jenengan sudah mati masih mendapatkan pahala.
sedekahun jariyah. Milih-milih niku nek sedekah jariyah. Nggih. Bagaimana ini bisa awet? Bagaimana ini bisa lama dipakai sehingga saya mati saya masih mendapatkan pahalanya. Nandur uwit Bu nyun sewu Bu. Jangan kita kemudian alami uwit gere soleh pahala. Kalau jenengan dahar duren ora ming pamerke karo tanggane ambune Bu. Ponggene niku disimpen nek jenengan tindak-tindak turut pinggir sawah, pinggir kali lemparkan bismillah. Nanti dia tumbuh. Oke? Jadi pohon yang besar, akarnya bisa mencegah erosi, kayunya bisa untuk kayu bakar, daunnya untuk iup-iup manuk sing nanggring, rantingnya bisa untuk rambatan ular, pohonnya sendiri ketika hujan bisa untuk iup-iupan uang liwat. Itu jenengan meninggal masih mendapatkan pahalanya Bu. Membangun masjid, jangan pernah sia-siakan kalau ada dibangun masjid dimanapun. Orang kita semen sak-sak pinten Bu? Sudah Bu. Karena apa ibu-ibu? Rasulullah mengatakan siapa yang membangun masjid maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Meskipun itu besarnya apa Bu? Sak gedene susuk manuk. Ya. Ibu-ibu, tadi pastikan amal kita akan ditanya. Tadi telas nih. Kembali nih. 4 menit lagi. Tadi nanti tidak ada yang luput. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang sewu, kalau ada orang yang nyumbang di rumah makan gratis ini brambang sak menten niki kira-kira ditampa mboten? Ditampa mboten? Diterima. Dengan memincingkan mata mau mboten? Tidak. Estu. Ditungake mboten niku sing nyumbang. Ming bawang brambang sak petil Bu. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, lindungilah kalian dari api neraka meskipun dengan hanya setengah butir kurma. Bukan sebutir, setengah butir kurma. Kalau Rasulullah sudah mengatakan begitu, lalu kita terima brambang sak petil ngeten niku, eseh kita itu alah menkai kok semono. Bu, kita bahkan tidak yakin dengan janji Rasulullah ini. Allah mengatakan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Boleh jadi yang memberikan berambang sak petil itu atau lombok abang liming siji, ya, dia sedang mencari ridha Allah. Kita jangan pernah kemudian memincingkan mata atau kita membuat kata-kata yang tidak baik. Terima, ya Bu. Karena mungkin itu mereka yang memberi itu sedang mencari jalan untuk perlindungan dari api neraka. Sing diduweni ning kuwi ning ikhlas. Ya Bu. Sing diduweni ning kuwi. Jadi jangan pernah kita memandang besar kecilnya. Tapi apa yang diberi itulah yang diterima disyukuri. Wekdale pun telas. Masih panjang tapi sudah habis. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Atau cukup nggak ada pertanyaan gitu? Biasanya gimana? Ya ada sedikit, barangkali ada. Barangkali ada? Ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Tidak ada ya? Maturun, mari batu-batun. Masih dua topik. Insya Allah nanti jadikan
bisa belajar sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pengingat untuk saya dan panjenengan sekalian. Ayo kita beramal soleh, ayo kita siapkan masa depan kita, akhirat kita, karena yang membuat adalah kita. Ya, tidak akan panen kalau orang tidak menanam. Gimana? Panen pun bisa gagal. Panen pun bisa gagal. Kenapa Bu? Pangan wereng, pangan tikus. Napa artose Bu? Kita beramal tidak sesuai tuntunan Nabi dan tidak ikhlas. Oke? Maka pastikan yang kita tanam itu nanti bisa kita panen. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.